Bab 471. Aku sudah lama menunggumu. Serang Anhemia. Serang Anhemia. Serang Anhemia. Titik titik titik. Darah puluhan ribu orang bergejolak. Kemarahan semua orang menumpuk sampai tingkat terbesar. Harus segera melampiaskannya. Mereka mengenakan bunga putih di dada mereka. Mengencangkan ikatan putih di kepala mereka. Dan menyelipkan golok panjang di pinggang mereka. Semua siap untuk berangkat. Keluarga besar seperti keluarga Alexander dan Andersen di South Mantis mengerti bahwa kali ini Prabu sudah mengerahkan semuanya. Jika masalah ini berlanjut, tidak akan ada akhirnya. Di masa depan, tidak akan ada Prabu Jayabaya di dunia ini lagi. Jadi sebelum itu, Prabu sudah menginjak Anhemia dan membalas dendam pada Jordan Group. Para prajurit dibagi menjadi 10 rute menuju ke Anhemia. Pengawal, bawa peti mati saudaraku dan anakku. Dan peti mati yang mereka kirim. Berangkat, Prabu memerintahkan. Pada akhirnya, lebih dari 10.000 orang dibagi menjadi 10 rute. Menuju Anhemia dengan gagah. Prabu dan Topan memimpin. Bersama Locaya dan Wahyu berjalan paling depan. 5 peti mati mengikuti di belakang. Diikuti oleh 3 juta orang yang gagah. Mereka berjalan sampai ke Anhemia. Adegan ini sangat spektakuler dan menakutkan. Melihat raja membunuh raja, dewa membunuh dewa. Siapapun yang melihat harus menghindarinya. Bahkan pejabat pemerintah South Mantis tahu namun tidak berani menghentikannya. Karena ini adalah sekelompok orang gila. Tidak akan bisa diberhentikan. Bahkan jika menghentikannya, akan menghabiskan banyak uang. Selain itu, tidak ada berita dari Anhemia. Mereka tidak berani bertindak tanpa izin. Sisa dari 9 rute berangkat dengan mobil, membentuk konvoi panjang ke Anhemia. Yang mau mereka lakukan sangatlah sederhana. Menundukkan seluruh Anhemia sebelum Prabu tiba. Yang terbaik adalah mengirimkan kepala pemilik Jordan Group ke Prabu. Pergerakan besar Prabu diketahui semua orang di South Mantis. Semua keluarga besar yang berkuasa di South Mantis dengan cepat bersembunyi. Karena takut terkena imbas. Masalah ini merebak terlalu besar. Itu ada lebih dari 13.000 orang. Belasan kota lain di South Mantis juga gemetar. Bagaimana jika perang menyebar? Ini bukan lelucon. Semua orang berdoa untuk Anhemia. Segera Anhemia akan menjadi neraka. Orang-orang gila ini akan membunuh sampai titik penghabisan. Semua orang yang memiliki hubungan dengan Jordan Group tidak akan selamat. Anhemia tentu saja sudah mendapat berita itu. Master Kenta, Master Sang dan lainnya ketakutan setengah mati. Dibandingkan dengan Prabu dan lainnya, mereka hanyalah angin lalu. Prabu benar-benar terlalu kejam. Benar-benar mengerahkan semuanya. Irfan Wilson segera mendapat kabar itu. Dia buru-buru bertanya kepada Eugene Covey apakah ingin mengambil suatu tindakan. Balasan Eugene Covey kepadanya sangat sederhana. Ada orang itu di sini. Kita lakukan saja tugas kita. Seperti biasa. Ini membuat Irfan Wilson merasa tenang. Kalau tidak, bahkan dia tidak bisa mengadakan rapat. Jika masalah ini menjadi besar, dia tidak bisa lepas tangan. Pasukan yang dipimpin oleh Prabu mengambil jalan kecil. 3.000 orang berpakaian berkabung membawa peti mati. Tidak ada yang berbicara sepanjang waktu. Meskipun jalan pegunungan terjal, pasukan berjalan dengan tertib dan rapi. Bagaimanapun, itu adalah kartu truf paling elit Prabu. Bisa disebut sebagai prajurit. Empu. Masih ada 1 jam untuk mencapai Anhemia. Locaya berkata di sampingnya. Baik. Jalan terus. Prabu berkata dengan dingin. Setelah berjalan beberapa saat, Topan di sebelahnya pertama kalinya merasakan was-was. Dia berhenti dan melihat ke depan. Dia melihat tidak jauh ada sebuah kendaraan off-road diparkir di ruang terbuka. Seseorang duduk sendirian di kap mobil. Prabu Jayabaya, sudah lama aku menunggumu. Pria itu tertawa. Itu adalah Nathan. Bab 472. Topan Dewa Pembunuh pertama beraksi. Di sebelahnya berdiri 3 orang, Kirin, Green Dragon, White Tiger. White Tiger menantikan 3.000 orang di depannya. Melihat ini, Prabu melambaikan tangannya. Seketika, semua orang berhenti. Kamu menungguku? Prabu bertanya. Ya, betul. Nathan mengisap rokoknya. Kamu adalah pemilik Jordan Group. Ya.
Betul. Prabu dan yang lainnya tercengang. Tidak pernah menduga akan semudah ini. Sungguh mengejutkan. Aku pikir orang yang sudah tua. Sungguh mengejutkan. Prabu menghela nafas. Nathan melirik peti mati yang dibawa. Dia tertawa. Sepertinya Empu Prabu sangat sadar akan keadaan saat ini. Tahu sebentar lagi akan mati. Jadi khusus membawa peti mati itu bersamamu. Ini untukmu. Prabu mendengus dingin. Nathan tersenyum. Maaf. Aku masih sangat muda. Tidak seperti Empu Prabu yang sudah bau tanah. Kamu. Bersilat lidah. Prabu bukan lawan Nathan. Saat berikutnya. Kata-katanya berubah. Matanya berkilat. Siapa yang membunuh saudaraku? Siapa yang membunuh anak angkatku? Keluar. White Tiger tersenyum dan berkata, aku. Tetapi kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. White Tiger benar. Tidak peduli seberapa tinggi status Prabu. Dia adalah Raja Perang sejati. Prabu benar-benar tidak memenuhi syarat. Bagus. Kalian berempat ingin menghentikan kami 3.000 orang. Prabu mencibir. White Tiger tertawa dan berkata, maaf. Cukup aku sendiri. Lancang. Cari mati. Duar. Tiba-tiba Wahyu dan 10 petarung handal maju bersama. Cit. 11 pedang berkilat dingin. Menusuk White Tiger secara langsung. White Tiger dengan tenang merobek salah satu sudut pakaiannya untuk menutupi mulutnya. Agar darah tidak terciprat ke dalam mulut nantinya. Bertingkah. Wahyu paling cepat. Menikam dengan pedang. Mengarahkan pada tenggorokan White Tiger. Bang! Hanya saja White Tiger bergerak secepat petir. Menggenggam pergelangan tangan Wahyu dan pedang panjang itu menebas ke arah berlawanan. Pedang panjang itu langsung menusuk tubuh Wahyu. Wahyu jatuh dengan ekspresi tidak percaya. Kemudian serangan datang dari 10 petarung handal bersama. Terlihat White Tiger membungkus 10 pedang dengan pakaiannya. Dia melompat dan menendang 4 atau 5 orang. Setelah itu, melayangkan pukulan ke semuanya. Darah berceceran. Dalam waktu kurang dari 10 detik, 10 orang itu tumbang. Mengejutkan. Prabu merasa sangat terkejut. Orang ini sangat kuat. Semua orang tahu bahwa Wahyu dapat mencapai posisi pemimpin Hursut. Karena kekuatannya sangat kuat. Dan 10 petarung handal bawahannya tidak terkalahkan. Tanpa diduga, 10 detik semuanya lenyap. Prabu, Locaya dan yang lainnya mengerti mengapa Tulput dan Kingko bisa tewas. Pria di depannya terlalu kuat. Tidak peduli seberapa kuat dirimu. Apa bisa menghentikan 3.000 orang di belakangku? Prabu berkata dengan marah. Topan menghentikannya. Empu, izinkan aku yang maju. Mereka terkejut ketika melihat Topan saat ini. Karena Topan saat ini seperti binatang buas yang tidak melihat mangsanya selama beberapa hari. Matanya bersinar. Pandangan yang mengerikan menatap mangsanya. Duar, aura Topan yang menakutkan menyapu. Bahkan daun-daun yang jatuh dan debu di bawah kakinya berguncang. Semua orang bahkan bisa mencium aroma darah. Mereka tahu bahwa Topan menjadikan membunuh sebagai hobi. Orang yang bersenang-senang dengan membunuh akhirnya telah kembali. Setelah 30 tahun pensiun, kekuatannya telah meningkat. Topan menjilat bibirnya dan menatap White Tiger seolah sedang melihat mangsanya. Bersambung.